Welcome to CKI Mawar Sharon. Dan saya diberkati sekali pagi hari ini karena saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh jadi kekuatan pengharapan buat kita. Amin. Amin. Mari kita akan buka di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bulan ini kita masuk dalam bulan yang baru, tadi sudah disampaikan bahwa kita berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan. Nah, sayangnya di bulan Juni saya baru mempelajari bahwa bulan ini juga di Amerika Serikat diperingati sebagai bulan The Pride Month. Jadi ini berita yang mengerikan ternyata ya. Pride Month itu kalau Bapak Ibu yang belum mengerti itu berbicara mengenai kesetaraan gender, bahkan gender yang baru, intinya begitu. Ngeri sekali ya. Jadi kita perlu berdoa, Amerika Serikat, negara adidaya yang dulu dipakai Tuhan begitu luar biasa untuk mengabarkan kebenaran, sekarang dipakai untuk mengabarkan kegelapan yang sangat mengerikan. Ya, karena negara adidaya punya uang, punya militer, bisa ngatur-ngatur yang lain. Itu bahayanya ya. Jadi tapi kita percaya bahwa bulan ini, bulan Juni merupakan bulan di mana kita ini mengalami kelulusan ya. Kalau anak-anak sekolah selalu masuk dalam level yang baru, kita graduation. Nah, saya berdoa juga bulan ini kita juga semakin mengerti apa yang menjadi arti kedewasaan. 1 Korintus 14 ayat 20 katakan, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi dilarang untuk pemikiran kita seperti anak-anak. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi jadilah orang dewasa dalam pemikiran kita. Jadi yang menentukan kedewasaan atau tidak itu ternyata bukan umur, bukan penampakan dari luar, badannya sudah besar atau enggak, tingginya berapa, tidak menentukan. Bukan pencapaian-pencapaian yang kita sudah pernah lakukan, apalagi pengetahuan kita. Tetapi yang menjadi tolok ukur dalam firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pemikiran kita. Firman Tuhan katakan, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak itu kalau jahat, ya nakal, nakalnya seberapa sih saudara? Kalau dibandingkan dengan orang dewasa merencanakan kejahatan, itu beda banget. Ya, yang dimaksud firman Tuhan seperti itu. Jadi anak-anak di dalam kejahatan itu mereka nggak punya namanya evil intention, kesengajaan. Perencanaan yang sedemikian, katanya terstruktur dan sistematis. Pernah dengar istilah ini ya, terstruktur dan sistematis. Tapi orang dewasa bisa seperti itu. Tapi dikatakan, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi jadilah orang dewasa dalam pemikiran. Kenapa kita perlu dewasa? Apa sih itu kedewasaan? Kedewasaan Roma pasal yang ke-8 ayat 29 kasih gambaran yang jelas apa itu yang harus kita capai di dalam kehidupan. Yuk kita baca sama-sama ayat ini kalau boleh ya dalam hitungan ketiga. Coba tanya, sudah siap? Ya siap ya, mari kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang surung di antara banyak saudara. Tahan dulu ayatnya, jangan kemana-mana. Perhatikan, sebab semua orang. Betul ya, sebab semua orang. Coba bilang ke kanan kiri, semua orang berarti Anda termasuk. Kalau Anda tidak merasa orang, ya mungkin tidak termasuk. Sebab semua orang. Jadi tidak ada perkecualian di gereja. Oh kalau orang itu mestinya harus dewasa, kalau saya enggak. Nonsense.
Enggak mungkin, karena diberikan sebab semua orang. Dan dikatakan mereka juga ditentukannya dari semula. Dari sejak awal semua orang ditentukan untuk menjadi dewasa. Dewasa bukan menjadi tujuan bagi beberapa orang, tapi menjadi tujuan buat semua. Coba sama-sama katakan, semua. Termasuk saya. Yuk, bilang ke kanan kiri, termasuk saya. Termasuk saya harus dewasa. Amin. Nah, apakah kedewasaan itu? Kalau begitu menurut ayat ini adalah dewasa itu menjadi serupa dengan gambarannya atau menjadi serupa dengan Kristus. Atau bicara mengenai serupa dengan karakter Kristus. Sudahkah kehidupan kita ini makin lama makin mencerminkan karakter-karakter yang ada pada Kristus? Salah satunya apa? Contoh paling sederhana adalah mementingkan kepentingan orang lain dahulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang arti dari worship, betul ya? True worship. Bahwa true worship itu ternyata salah satu artinya adalah melayani. Melayani mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, saya ingin kasih contoh yang Bapak Ibu lihat. Untuk pagi hari ini Pak Irawan bisa ada di tengah-tengah kita, itu ada suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman. Yuk beri tepuk tangan buat teman-teman ya. Saya tahu cuman mungkin 4-5 orang yang melakukan, tapi pasti ada yang punya otak. Iya kan? Ada yang merencanakan bagaimana caranya Pak Irawan bisa ada di tempat ini. Amin. Itu namanya dewasa, saudara. Itu namanya dewasa. Mau cari arti kriterianya seperti apa, ya itu tadi contohnya. Ya. Jadi bukan pelayanan yang seringkali kita lihat, tetapi bagaimana kita mikir bagaimana saya bisa tolong teman saya bisa sampai menikmati ibadah pada pagi hari ini. Itu luar biasa. Ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengusahakan. Kalian tahu siapa diri kalian ya, luar biasa. Dalam pernikahan hal yang sama, saudara. Saya jujur mengucap syukur sama Tuhan punya istri yang dewasa. Punya istri yang dewasa, karena saya menyadari seringkali dalam kehidupan kita, walaupun sudah berumur, tapi kadang-kadang kita seringkali masih bertindak kekanak-kanakan. Nah bayangkan kalau suami dan istri kekanak-kanakan, saya berani jamin pernikahan kita tidak akan kuat. Pasti berantakan. Ya, tapi ada orang-orang yang bersikap dewasa di dalam pernikahan, mementingkan kepentingan orang lain, itu yang menjadikan yang kuat. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah bahas itu. Kalau yang ketinggalan bisa lihat lagi khotbah minggu lalu. Ya, jadi mengutamakan kepentingan orang lain. Karakter Kristus apalagi? Yang kedua adalah tahu mana yang penting. Bisa membedakan mana yang penting. Saudara, beberapa hari yang lalu kami dititipi anak dari saudara, dan saya perhatikan kok dia seumur sama anak saya, tapi secara pertumbuhan kok kayaknya kurang. Ternyata setelah melihat bagaimana dia makan, saya ngerti. Oh, ternyata dia cuma makan makanan yang dia suka. Tahu ya kalau anak-anak suka apa biasanya? Yang punya anak tahu? Kentang goreng, pasti. Karena suka apa? Gorengan. Yang enak-enak lah, yang banyak garamnya gitu ya. Tapi tidak makan makanan yang memang harus dimakan. Nah kita sebagai anak-anak, pengen makanan yang enak. Tapi kita yang sudah dewasa, tahu ada makanan-makanan yang harus kita makan. Bukan karena enak untuk dimakan. Bisa mengerti ya? Ada makanan-makanan berserat, ada makanan-makanan tertentu yang harus kita tambah porsinya untuk supaya kita ini bisa tumbuh dengan lebih sehat. Ibrani pasal 5 ayat 14 katakan seperti ini. Tetapi makanan keras adalah untuk
Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras. Makanan keras itu apa sih? Saya ingin jelaskan sedikit. Makanan keras itu makanan yang tidak langsung ditelan. Ya, pernah coba makan ayam langsung ditelan? Apa itu makanan yang bisa langsung ditelan? Tahu apa lagi? Susu, agar-agar, ya. Apa lagi? Jus, betul. Jadi tanpa perlu mengunyah kita makan. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, kita suka yang mana? Secara rohani, apakah kita suka untuk telan yang gampang dari YouTube, telan yang gampang dari khotbah yang sudah dipersiapkan, saya percaya dengan baik tentunya, atau kita mau baca sendiri dari Alkitab, coba renungkan, coba dapat sesuatu dari apa yang Tuhan tuliskan. Itu perlu ngunyah loh itu. Ya, makanan-makanan seperti itu tuh perlu ngunyah. Kalau enggak, kita cuman buka, apa itu namanya, renungan, ya, tidak ada yang salah dengan renungan. Tapi saya mau katakan kalau cara makan kita 20 tahun hanya makan yang langsung telan, saya mengkhawatirkan kedewasaan. Amin. Kalau cuman hanya ditelan tanpa perlu dikunyah, itu berarti bukan makanan keras. Ya, jadi makanan keras bukan berarti khotbahnya harus pedas, harus menyinggung, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah makanan yang kita perlu untuk usaha, untuk mengerti, memahami, tanya Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan saya. Itu makanan keras. Ya, jadi bukan wah yang ini menyinggung, berarti ini makanan keras, belum tentu. Ya, makanan keras yang dimaksud ada usaha dari kita untuk kita mengunyahnya. Nah, dikatakan tadi bahwa karena orang dewasa mempunyai panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih. Anak-anak kalau melihat sesuatu, ya anaknya David dan Dea kalau melihat sesuatu pengennya apa? Ambil, masukin mulut. Ambil, masukin mulut. Semua masukin mulut semua. Enggak bisa membedakan ini makanan atau enggak bukan makanan. Ya, dengan hanya melihat saja, kita orang dewasa, panca indera yang terlatih tahu ini bukan makanan. Bisa mengerti ya. Tetapi anak-anak yang belum dewasa, mereka belum punya panca indera yang terlatih. Mana omongan yang perlu saya makan, mana omongan yang tidak perlu saya makan gitu ya. Mana pergaulan yang harus saya deketi, mana pergaulan yang harus saya jauhi. Enggak bisa bedain. Itu namanya panca indera yang belum terlatih. Sangat penting untuk kita mempunyai panca indera yang terlatih. Saya minggu ini membaca ada sebuah quote yang bagus dari Carey Nieuwhof, katakan begini. Untuk Bapak Ibu saya ingin sampaikan ya, dikatakan your 50s are largely predetermined by your 30s and 40s. Nanti saya akan terjemahkan, live your 30s and 40s well, and your 50s will turn out great. Nah, ini dikatakan umur 50 tahun kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita hidup pas umur 30 dan pas umur 40. Setuju? Setuju? Hidupi umur 30-mu dan umur 40-mu dengan sangat baik. Maka umur 50-mu juga akan baik-baik saja. Kalau caranya kita hidup di umur 20, 30, tidak dewasa, tinggal tunggu tanggal mainnya. Umur 40 dan 50, kita akan menikmati apa yang kita tabur di umur 20 dan 30. Bicara mengenai apa? Bicara segala hal dalam kehidupan kita. Di dalam secara fisik, apa yang kita makan,
cara hidup kita, bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita belajar kebenaran, cari kebenaran, cari Tuhan, akan menentukan umur selanjutnya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa belajarlah sedini mungkin untuk memastikan bahwa panca indera yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita ini, kita kembangkan menjadi panca indera yang terlatih. Amin. Karena Lukas 16 ayat 11 katakan seperti ini, mengenai kepercayaan, firman Tuhan katakan gini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, poin kedua tadi adalah tahu mana yang penting. Mana yang penting antara mamon yang tidak jujur atau harta yang sesungguhnya? Firman Tuhan katakan harta yang sesungguhnya itu lebih penting. Karena kalau kita bisa mengelola mamon yang tidak jujur di dalam kehidupan kita, ada harta yang sebenarnya yang Tuhan ingin percayakan dalam kehidupan kita. Jadi hal-hal yang rohani ternyata lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Sekali lagi tergantung dari panca indera kita. Bisa nggak membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting. Kalau kita tidak bisa membedakan, kita akan kehidupan ini umur 20-30 akan cenderung ngejar yang nggak penting. Sehingga umur 40 dan 50 kita akan menikmati hasilnya. Ya, jadi firman Tuhan jelas sekali, sederhana dan menjelaskan kepada kita untuk pentingnya kita mencapai kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus. Apa yang kita lakukan tiap hari, pilihan-pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, bagaimana kita memperlakukan anak kita bahkan. Itu akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan mereka. Jadi belajar untuk mengerti apa yang penting, apa yang enggak penting. Apakah penting untuk memenangkan semua argumen? Atau lebih penting untuk memenangkan namanya keintiman dengan pasangan Anda? Beberapa orang merasa lebih penting menang argumen. Tapi keintiman hilang. Makin lama hubungan makin jauh. Ini nggak bisa bedain yang mana yang penting, mana yang nggak penting. Bagaimana dengan keuangan kita? Firman Tuhan katakan bahwa keuangan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita setia dalam keuangan kita untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang ya, bahkan dalam tanda kutip gereja, orang gereja atau tanda kutip anak Tuhan katanya, mempergunakan Tuhan untuk mendapat uang. Mempergunakan Tuhan untuk mendapat uang. Gimana caranya saya datang ke ibadah supaya Tuhan memberkati saya. Jadi poin utama untuk datang ibadah adalah supaya Tuhan memberkati saya dengan uang. Padahal mestinya saya pakai uang saya untuk memberkati Tuhan. Ya, itu konsep yang sangat terbalik di dalam pikiran kita. Itu yang ada di dalam pikiran dunia, tapi seringkali juga ada di dalam pikiran kita yang ada dalam gereja. Tanpa sadar ya, kalau kita tidak membiarkan firman Tuhan untuk menguasai hidup kita, kita akan pakai firman Tuhan untuk menguasai Tuhan malahan gitu ya. Istilahnya begitu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain. Kedewasaan adalah soal tanggung jawab. Hanya orang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Kalau anak kecil, biasanya apa? Bukan saya, bukan saya. Makanya sekali lagi, melayani, kenapa melayani begitu penting? Karena melayani melatih yang namanya tanggung jawab. Setiap ada kepercayaan, kita diberikan namanya tanggung jawab untuk memperbesar kapasitas hati kita.
Saya lihat nasihat Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 5 kepada Timotius. Bagaimana memilih pemimpin-pemimpin atau penilik jemaat. Ini kriteria yang pertama yang keluar. Katakan begini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi kriteria pertama bukan berbahasa roh, bukan karunianya, tapi tanya keluarganya beres apa enggak? Istrinya gimana? Anak-anaknya gimana? Mereka bisa menghormati dia apa enggak? Kalau enggak bisa, jangan jadi pemimpin. Ya, itu kriteria firman Tuhan. Kita belajar dalam 1 Korintus, karena jemaat di Korintus itu adalah, kalau Bapak Ibu baca, adalah jemaat yang Anda baca surat Paulus, itu banyak kritikannya. Padahal mereka ini adalah jemaat yang sangat fasih dalam karunia-karunia. Ya, nanti kalau Anda baca bahwa mereka itu sering bernubuat, mereka sering berbahasa roh, tapi dicela oleh Rasul Paulus karena apa? Karena ternyata karunia tidak berarti Anda dewasa. Bisa sekali kita bisa melakukan banyak hal, pelayanan banyak hal, sama sekali tidak mencerminkan dewasa. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa kedewasaan itu tidak bisa diukur dari berapa fasih kamu bahasa roh. Ya, bukan berarti bahasa roh tidak penting. Bahasa roh itu sangat amat penting. Tapi konteksnya yang dimaksud adalah jangan ukur kerohanian seseorang dari pelayanannya. Tapi ukurlah kerohanian orang dari karakternya. Dari keluarganya kayak apa. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Oke, mengapa kita perlu untuk mencapai kedewasaan atau keserupaan dengan Kristus? Galatia 4 ayat yang 1 dikatakan seperti ini, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Dewasa itu orang yang bertanggung jawab. Orang yang belum bisa bertanggung jawab tidak bisa diserahkan apapun, warisan apapun. Anda setuju enggak? Kalau anak kita belum bisa dipercaya dengan uang, kalau kita kasih uang, uang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk anak kita. Setuju enggak? Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, harus ada karakter yang kita tunjukkan, yang kita bisa buktikan. Karena kepercayaan dari Tuhan sangat tergantung dari kedewasaan kita. Saya minta tim teman-teman bisa maju, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya pengen cerita tutup dengan ini. Saudara, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan sama prinsipnya. Hanya orang dewasa yang bisa dipercaya untuk memimpin. Oleh karena itu firman Tuhan katakan tadi semua dari awal, semua yang disebut dengan orang punya panggilan untuk jadi dewasa. Semua tanpa terkecuali. Semua. Katakan, coba lihat kanan kirinya, kamu termasuk semua? Kamu termasuk orang? Berarti firman Tuhan pagi hari ini berbicara untuk kita. Sekaligus saya mau encourage bahwa semua dari kita berarti punya janji yang sama. Ya, tadi bukan cuma perintah tapi ada janjinya dong, ya. Bahwa warisan atau kepercayaan itu juga dijanjikan buat setiap kita. Tanpa terkecuali, pokoknya bisa disebut orang berarti termasuk. Amin. Di dalam pekerjaan, saudara, saya bisa bilang kadang-kadang bukan jabatan yang dilihat oleh pimpinan.
tapi bagaimana orang itu melakukan tanggung jawab. Saya tergelitik dengan sebuah quote yang nanti mungkin saya share di Youth Impact ya, lebih. Saya persis dulu, saya buka dulu. Ini perhatikan gini, untuk orang bebal, kita harus kasih tahu semua caranya. Langkah demi langkah harus dikasih tahu. Tapi untuk orang pintar, kita cukup kasih tahu masalahnya. Ini bedanya dewasa sama enggak. Untuk orang bebal, kita kasih tahu caranya. A, B, habis ini harus C, habis ini harus D, spesifik banget. Tapi kalau untuk orang yang dewasa atau orang yang bijak, kita coba kasih tahu masalahnya. Kenapa? Karena orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang dewasa, mereka bisa melihat satu masalah dan mereka bisa menyerang dari semua sisi. Oh, kalau aku melakukan ini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Bahkan dari sisi yang kita nggak lihat. Tapi kalau orang bebal, mikirnya cuma satu tok. Aku disuruh apa, ya itu tok. Gitu ya. Aku disuruh apa, ya begitu aja. Nah, saya mau berani yakinkan saudara, kalau Anda punya karyawan yang termasuk golongan orang bebal, nggak mungkin Anda kasih kepercayaan. Karena isinya Anda harus perintahin satu persatu, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu capek. Dan kalau kemudian nggak berjalan, dia akan bilang, loh itu yang nyuruh yang salah, instruksinya yang salah, salahnya yang nyuruh. Nah, itu kekanak-kanakan. Tetapi firman Tuhan mau ajak setiap dari kita, yuk jadi orang yang bisa dipercaya. Karena apa? Karena kita menunjukkan karakter Kristus. Kita mementingkan kepentingan orang lain. Kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting. Yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ada banyak karakter-karakter lain, tapi minggu ini kita cuma pengen bicara 3 hal ini. Sudahkah kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya? Karena setiap tanggung jawab, setiap kepercayaan itu ada selalu datang dengan berkat dan warisan dari Tuhan. Berkat dan warisan dari Tuhan. Saya berdoa di bulan ini kita sama-sama punya kerinduan. Tuhan bawa saya semakin dewasa, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saya gak mau cuman berhenti di makanan tadi yang langsung telan. Tapi saya mau coba belajar untuk mengunyah. Coba mencari sendiri, coba untuk merenungkan sendiri, ambil waktu. Coba untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanya orang lain. Supaya apa? Saya mengunyah, bukan hanya menelan. Amin. Sekali lagi, setiap dari kita, Tuhan ingin supaya kita menjadi dewasa, segambar dan serupa dengan Kristus.